Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Santika. Di sini saya dari kelompok 11 dan saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Solihin. Saya dari kelompok 11. Dan di sini kami akan membahas materi tentang problematika masyarakat modern dan perlunya akhlak tasawuf. Pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu. Sedangkan modern diartikan yang terbaru, secara terbaru mutakhir. Jadi, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Delia Noer menyebutkan ada beberapa ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, bersifat rasional. Maksud dari bersifat rasional yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan selalu dipertimbangkan lebih dahulu untuk untung dan ruginya secara logika. Yang kedua, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, yaitu tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh. Ketiga, menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bersikap terbuka, yakni mau menerima saran, masukan, baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun datangnya. Yang terakhir, bersifat objektif, yakni melihat segala sesuatu dari fungsi dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat modern terbagi menjadi 3. Yang pertama, masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian mendasarkan ekonominya pada tanah atau sumber lain. Teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi kecil, seperti pompa penyemprot hama, racun tikus, dan sebagainya. Informasi yang mereka gunakan adalah media tradisional, dari mulut ke mulut, bersifat lokal dan terpusat pada salah seorang yang dianggap tokoh. Dari segi lingkungan sosial, mereka menganut sistem keluarga batih, yaitu keluarga yang didasarkan pada ikatan darah dan keturunan serta menetap pada suatu lokasi tertentu dan tidak berpindah-pindah. Kedua, masyarakat industri. Masyarakat industri memiliki modal dasar yaitu peralatan produksi, mesin-mesin pengolah bahan mentah menjadi barang atau makanan yang siap konsumsi. Teknologi yang digunakan ialah teknologi tinggi yang hemat tenaga kerja, berskala besar, dan bekerja secara efektif dan efisien. Teknologi yang mereka gunakan yaitu media cetak atau tulisan yang dapat disimpan oleh siapa saja, bersifat nasional, dan terus berkembang. Keluarga yang mereka anut yaitu keluarga inti, yakni orang tua, suami istri, dan anak. Yang ketiga, masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi ini, ada yang menyebut abad elektronik informasi atau pasca industri. Dari segi teknologi, ekonomi, dan informasi lebih bersifat pasti. Yang paling menentukan dalam masyarakat informasi adalah orang-orang yang paling banyak memiliki informasi. Pada masyarakat informasi dalam bidang teknologi, mereka menggunakan teknologi elektronika. Pada era ini, lewat komunikasi satelit dan komputer, orang memasuki lingkungan informasi dunia. Sementara itu, media massa yang semula satu arah berubah menjadi media interaktif. Hal ini
Yang demikian itu pada akhirnya berpengaruh pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Pada era informasi yang sangat bertahan, hanyalah mereka yang berorientasi ke depan dengan bijak dan mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh teman saya Vera Santika. Yang mana di sini yang akan saya bahas yang pertama tentang problematika masyarakat modern. Kemajuan di bidang teknologi pada zaman modern ini telah membawa manusia ke dalam dua sisi, yaitu bisa memberi nilai tambah atau positif, tapi pada sisi lain dapat mengurangi atau negatif. Efek positifnya tentu saja akan meningkatkan keragaman budaya melalui penyediaan informasi yang menyeluruh. Sedangkan efek negatifnya, kemajuan teknologi akan berbahaya jika berada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agama belum siap. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini tentang problematikanya. Dalam beberapa kemajuan teknologi, masyarakat modern juga memiliki problematika seperti yang pertama, semua kemajuan teknologi menuntut pengorbanan, yakni dari satu sisi teknologi memberi nilai tambah, tapi pada sisi lain dapat mengurangi. Yang kedua, nilai-nilai manusia yang tradisional misalnya harus dikorbankan demi efisiensi. Yang ketiga, semua kemajuan teknologi lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang memecahkannya. Yang keempat, efek negatif teknologi tidak dapat dipisahkan dari efek positifnya. Teknologi tidak dapat netral. Efek negatif dan positif terjadi serentak dan tidak terpisahkan, dalam artian berkesinambungan. Dan yang kelima, semua penemuan teknologi mempunyai efek yang tidak terduga. Sedangkan ditinjau dari sikap mental, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern, di antaranya yang pertama di bidang desintegrasi ilmu pengetahuan. Di sini banyak ilmu yang berjalan sendiri tanpa ada tali pengikat dan penunjuk jalan yang menguasai semuanya, sehingga kian jauhnya manusia dari pengetahuan akan kesatuan alam. Kehidupan modern antara lain ditandai dengan adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Masing-masing ilmu pengetahuan memiliki paradigma cara pandang sendiri. Yang kedua, split personality atau kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dipolahkan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering, nilai-nilai spiritual dan terkotak-kotak, maka manusianya menjadi pribadi yang terpecah. Akibatnya kini tengah menggelinding proses hilangnya kekayaan rohania karena jauhnya dari ajaran agama. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Sebagai akibat dari terlepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan spiritual, maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Yang keempat, pendangkalan iman. Sebagai akibat lain dari pola pikiran keilmuan tersebut di atas, khususnya ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris, menyebabkan manusia dangkal imannya. Ia tidak tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu, bukan informasi yang dibawa oleh wahyu itu menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai tidak ilmiah dan kampungan. Yang kelima, pola materialistik. Pola hubungan satu dengan hubungan yang lainnya dapat memberikan keuntungan yang bersifat material. Demikian pula penghormatan yang diberikan seorang atas orang lain banyak diukur oleh sejauh mana orang tersebut dapat memberikan manfaat secara mental. Yang keenam, menghalalkan segala cara. Sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik sebagaimana disebutkan di atas, maka manusia dengan mudah dapat menggunakan prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Yang ketujuh, stres dan frustasi. Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia hingga mengarahkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya. Manusia mengarahkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya untuk terus bekerja tanpa mengenal batas kepuasan, sehingga apabila ada hal yang tidak bisa dipecahkan, mereka stres dan frustasi. Selanjutnya yang terakhir dari dampak problematika modern, yaitu yang ke-8, kehilangan harga diri dan masa depannya. Mereka menghabiskan masa mudanya dengan memperturutkan hawa nafsu dan menghalalkan segala cara. Namun ada suatu saat tiba waktu yang mereka tua, segala tenaga, fisik, fasilitas, dan kemewahan hidup sudah tidak dapat mereka lakukan. Mereka merasa kehilangan harga diri dan masa depannya. Oke, setelah kita membahas tentang problematika masyarakat modern tadi, yaitu yang terakhir yang akan saya bahas di sini tentang peran akhlak tasawuf dalam masyarakat modern.
Intisari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan, sehingga seorang merasa dengan kesadarannya itu berada di hadiratnya. Tasawuf perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama, tujuan dari peran akhlak tasawuf tadi yang pertama, untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat kurangnya nilai-nilai spiritual. Yang kedua, memahami tentang aspek esoteris Islam baik terhadap masyarakat muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, menegaskan kembali bahwa aspek esoteris Islam tasawuf adalah jantung ajaran Islam. Tarikat atau jalan rohani, path of soul, merupakan dimensi kedalaman dan kerahasiaan dalam Islam sebagaimana syariat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Betapapun ia tetap menjadi sumber kehidupan yang paling dalam yang mengatur seluruh organisme keagamaan dalam Islam. Karena ajaran dalam tasawuf itu memberikan solusi bagi kita untuk menghadapi krisis-krisis dunia, seperti ajaran tawakal pada Allah SWT menyebabkan manusia memiliki pegangan yang kokoh. Selanjutnya, sikap frustasi dapat diatasi dengan sikap ridho, yaitu selalu pasrah dan menerima terhadap segala keputusan Allah. Sikap materialistik dan hedonistik dapat diatasi dengan menerapkan konsep zuhud. Demikian pula ajaran uzlah, yaitu yang terdapat dalam tasawuf, yaitu mengasingkan diri dari terperangkap oleh tipu daya keduniaan. Ajaran-ajaran yang ada di dalam tasawuf perlu disuntikan ke dalam seluruh konsep kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya perlu dilandasi ajaran akhlak tasawuf. Karena tasawuf mengajarkan bagaimana seorang harus menghiasi dirinya dengan nilai-nilai akhlak yang mulia seperti ikhlas, sabar, tawadu, ridho, berkata dan berbuat jujur, menampilkan perilaku yang mulia, tawakal, dan berbagai praktek akhlakul karimah lainnya. Sisi lain dari pentingnya mempelajari tasawuf adalah berkaitan dengan perkembangan masyarakat modern. Penemuan ilmu pengetahuan dua teknologi telah mengantarkan kehidupan manusia lain seperti dewa sebelum ia menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan belajar tasawuf akan mengantarkan kita untuk dapat menemukan ketentraman, kedamaian, dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya di tengah pergumalan kita sehari-hari dengan roda kehidupan yang tidak pernah berhenti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang peran akhlak tasawuf dalam masyarakat modern, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa segala problematika masyarakat modern itu dapat dijawab di dalam penjelasan saya tentang peran akhlak tasawuf dalam masyarakat modern. Jadi ajaran tasawuf di sini itu memberikan solusi bagi kita untuk menghadapi krisis-krisis dunia seperti modernisasi yang kita alami sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.